Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Feature Guide Hybrid IP UPX KX TDA 30, 100, 200, dan 600. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aurel Yuliania Saumi, Karina Bella Bestari, Miranti Sukmaningrum, dan saya Rafli Atala Dinova. Next. Call handling features, incoming call features, deskripsi. Panggilan yang masuk melalui sebuah ruang public line didistribusikan menurut salah satu dari beberapa metode distribusi sebagai berikut. Yang A, jenis jaringan yang tersedia untuk setiap jenis trunk card. Setiap trunk port dari trunk card bisa memberikan jenis jaringan, seperti public, private, atau VPN, Virtual Private Network. Slot di satu port hanya untuk KXTDA 100, 200, dan 600. Lalu trunk property untuk channel TIE. Slot E1 port untuk trunk property. Slot INM port hanya untuk KXTDA 100, 200, 600, dan trunk property. Tabel DIL dan pengaturan port DIL trunk property. Next. Ini di samping tabel ada keterangan centang bintang untuk enable default dan centang untuk enable. Untuk trunk card tipe ILCOT atau LCOT, channel tipenya tidak ada. Lalu public DIL, DID, DDI MSN, centang bintang, yang berarti enable default. DID, channel tipenya nggak ada. Public DIL, DID, DDI, MSN-nya enable default. Untuk trunk card tipe T1, channel tipenya LCOT, meliputi public DIL, DID, DDI, MSN, centang bintang atau enable default. Untuk channel tipe GCOT, public DIL, DID, DDI, MSN, centang bintang. Untuk DID, untuk channel tipe DID, public DIL, DID, DDI, MSN, centang bintang atau enable default. Untuk channel tipe TIE, E dan M, networking tipenya ada di public dan private. Yang di public itu centang biasa atau enable, yang di private centang bintang, enable default. Untuk channel tipe OPX, EXTN tidak ada. Untuk trunk card tipe E1, DR2, channel tipe DR2 meliputi public centang bintang dan private centang. Untuk E dan MC, networking tipenya meliputi public dan private. Yang public enable biasa centang, yang private centang bintang atau enable default. Yang channel tipe INMP meliputi public dan private. Publicnya centang, yang private centang bintang. Untuk trunk card tipe INM, channel tipenya nggak ada. Networking tipenya meliputi public dan private. Yang public centang biasa, yang private centang bintang. Untuk trunk card tipe BRI atau PRI, channel tipenya GO, networking tipenya di public dan VPN. Yang public centang bintang, yang VPN centang biasa. Untuk channel tipe extension tidak ada. Untuk KSIG master, networking tipenya di private, yaitu centang bintang. Untuk channel tipe KSIG slave, networking tipenya private, centang bintang. Untuk trunk card tipe IPGW, channel tipenya stripe, networking tipenya di private, yaitu centang bintang. Next. Ada yang B, metode distribusi. Di sini ada kolom metode dan deskripsi dan referensi. Untuk metode DIL, itu mengarahkan panggilan ke satu tujuan yang telah diprogram sebelumnya, misalnya operator. Untuk metode DID dan DDI, mengarahkan panggilan dengan nomor DID dari saluran DID ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya. Untuk
MSN ringing service mengarahkan panggilan dengan MSN dari saluran ISDN ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya. Untuk C, perubahan tujuan dengan nomor identifikasi penelpon. Fitur ada kolom fitur dan deskripsi referensi. Untuk fitur CLI distribusi mengarahkan panggilan ke tujuan CLI jika nomor identifikasi penelpon telah ditetapkan tabel ID penelpon. Next. Untuk fitur distribusi yang tersedia dari setiap tipe trunk card tipe ILCOT atau LCOT, channel tipenya tidak ada. Ini keterangannya sama seperti tadi ya. Jika centang bintang itu enable default, jika centang biasa enable. Untuk fitur DIL, dia centang bintang. Untuk trunk card tipe DID, channel tipenya nggak ada. Tapi fiturnya di DIL dan DID DDI. DIL-nya centang, DID DDI-nya centang bintang. Untuk trunk card tipe T1, channel tipenya ada LCOT. Fiturnya di DIL centang bintang. Untuk GCOT, fiturnya sama di DIL centang bintang. Untuk channel tipe DID, fiturnya di DIL dan DID DDI. Untuk DIL dia centang, untuk DID DDI centang bintang. Untuk channel tipe TIE E dan M, DIL-nya centang bintang, DID DDI-nya centang. Untuk trunk card tipe E1, channel tipenya ada DR2, DIL-nya centang, DID DDI-nya centang bintang. Untuk channel tipe INMC, DIL-nya centang bintang, DID DDI-nya centang. Untuk ENMP, DIL-nya centang bintang, DID DDI-nya centang. Untuk trunk card tipe E dan M, channel tipenya nggak ada. Fiturnya ada di DIL centang bintang. Untuk BRI, channel tipe CO, fiturnya ada di ketiganya, yaitu di DIL centang, DID DDI centang bintang, DMSN centang. Untuk trunk card tipe PRI, channel tipenya CO, fiturnya ada di DIL, DID DDI, yaitu DIL-nya centang, DID DDI-nya centang bintang. Next. Tujuan yang tersedia. Untuk destinasi dan availability, destinasinya ada di wired extension, availability-nya centang, untuk PS centang, incoming call distribution group-nya centang, PS ring group-nya centang, floating extension no for SVM centang, untuk VM group centang, external pager tapas centang, bisa centang, analog ISDN remote maintenance centang, idle line access no, top plus pun no, tidak dicentang. Untuk trunk card access no plus trunk group no plus no, tidak dicentang. Untuk other PBX extension TLE with no PBX code centang. Untuk other PBX extension yang TIA with PBX code tidak dicentang. F, intercept. Next. Untuk F, intercept routing. Fiturnya ada no answer, IRNA, BUSI DND, dan no destination. Untuk yang no answer IRNA, if a call, deskripsinya, if a call party doesn't answer a call within a pre-programmed time period, it is redirect to the pre-programmed destination. Untuk fitur yang BUSI atau DND, if a call party is BUSI or in DND mode, the call is redirect to the pre-programmed destination. Untuk yang no destination, if a destination is not assigned, the call is redirect to the operator. Next. Yang kedua ada direct inline atau DIL. Memberikan arah otomatis dari panggilan trunk masuk ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya. Setiap trunk memiliki tujuan untuk setiap mode waktu. Ada day, lunch, break, dan night. Ini untuk anunya seperti ini ya, peta konsepnya. Panggilan trunk diterima, lalu
Apakah panggilan tersebut mempunyai informasi CLI dan mode CLI diaktifkan terang dan mode waktu? Jika yes, CLC bekerja. Jika no, langsung loncat bawah. Jika yes, CLC bekerja. Apakah tujuan CLC sudah ditetapkan? Jika no, langsung ke bawah. Jika yes, maka panggilan diarahkan ke CLI. Jika no tadi, maka dipertanyakan apakah tujuan DL-nya dari mode waktu sudah ditetapkan. Jika no, panggilan diarahkan ke operator. Jika yes, panggilan diarahkan ke tujuan. Note, jika CLI routing diaktifkan dan nomor identifikasi penelpon ditetapkan sebagai tabel ID penelpon, panggilan tidak akan terarahkan ke tujuan DL, tapi diarahkan ke tujuan CLI. Next. Contoh program dari tabel DIL. Ada terang no. Nomor 1, CLI-nya day dan lunch, yang D enable, yang lunch disable. Destination jika D 101, lunch 100. Untuk terang nomor 2, CLI-nya di day lunch, day enable, lunch disable, destinasinya day 102, lunch 100. Tabel DIL dan pengaturan port DIL, tujuan DIL day, lunch, break, night, DIL 1:1 tujuan. Catatan, nomor penyewa dan nomor grup VPS terang bisa ditetapkan di tabel DIL. Nomor penyewa digunakan untuk menentukan mode waktu, ada day, lunch, break, dan night. Pada corresponding terang, nomor grup VPS terang digunakan di voicemail DPT, Digital Integration. Penjelasan, jika panggilan terang diterima dari 01 saat mode day, CLI diaktifkan, diarahkan ke tujuan CLI. Saat mode lunch, CLI dimatikan, diarahkan ke tujuan DIL dengan eksistensi 100. Next. Ada ketiga, DID atau DDI. Memberikan arah otomatis dari panggilan masuk dengan nomor DID DDI ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya. Setiap nomor DID DDI memiliki tujuan untuk setiap mode waktu. Ini untuk peta konsepnya seperti ini. Jika trongkal diterima, apakah DID DDI nomor ditemukan di DID DDI tabel? Jika tidak, panggilan akan dirutingkan ke operator. Jika iya, maka does the call have its CLI information and is CLI mode enable for the time mode? Yang berarti apakah panggilan mempunyai informasi dan apakah CLI mode bisa atau tidak. Jika yes, maka CLI bekerja. Jika no, maka langsung ke bawah. Jika CLI bekerja, apakah destinasi CLI-nya assigned? Jika ya, maka panggilan akan dirutingkan ke destinasi CLI. Jika tidak, maka apakah destinasi DID-DDI-nya untuk saat ini bisa? Jika ya, maka panggilan akan dirutingkan ke DID-DDI. Jika tidak, maka panggilan akan dirutingkan ke operator. Note, distribusi calling line identification atau CLI, jika pengarahan CLI diaktifkan dan nomor identifikasi penelpon ditetapkan di tabel caller ID, panggilan tidak akan diarahkan ke tujuan DID atau DDI, tapi diarahkan ke tujuan CLI. Ini contoh program dari tabel DID DDI. Lokasinya untuk lokasi ada 0001, untuk nomor 1 123 sampai 4567. Nama ada John White, CLI-nya ada day dan lunch. Jika day enable, lunch disable, destinasinya ada day dan lunch, day-nya 105, lunch-nya 100. Untuk lokasi 0002, nomornya ada 123 2468, namanya Tom Smith, CLI-nya day enable, lunch disable, day-nya destinasinya day 102, lunch 100. Untuk lokasi 0003, nomor 123456, namanya a company, CLI-nya day dan lunch, day-nya enable, lunch-nya disable, destinasi ada day dan lunch, day-nya 101, lunch-nya 101. Nomor penyewaan dan nomor grup VPS terang juga bisa ditetapkan pada tabel DID DDI. Nomor penyewaan digunakan untuk menentukan mode waktu. Ada day, lunch, break, night. Untuk nomor corresponding DID DDI, nomor grup VPS terang digunakan pada voicemail DPT. Penjelasan,
Jika nomor DID-DDI 1234567, cek nomor tersebut di tabel. Cek mode waktu, ada mode day, CLI diaktifkan, diarahkan ke tujuan CLI, dan untuk mode launch, CLI dimatikan, diarahkan ke tujuan DID-DDI, ekstensi 100. Next. Kondisi. Untuk menggunakan fitur ini, layanan DID-DDI harus ditetapkan sebagai metode distribusi dari trunk port. Untuk modifikasi nomor DID-DDI, jika menginginkan untuk memodifikasi nomor DID-DDI diterima, yang mungkin mudah ketika memprogram tabel DID-DDI, metode modifikasinya menghapus nomor dari digit atau nomor tambahan. Bisa diprogram pada trunk port basis seperti ini. Remove number of digit number yang di remove ada 6, number yang ditambahkan ada 10, lalu nomor DID-DDI yang diterima ada 8765431. Modified DID-DDI nomornya itu yang dicoret itu nomor yang 6 nomor yang di remove atau dihilangkan, lalu nomor 10 ini yang ditambahkan. Next. Interdigit number. Ketika interdigit time kadaluarsa, PBX berhenti penerima nomor DID atau DDI dan memulai untuk mengecek tabel DID-DDI. Bahkan jika interdigit time tidak kadaluarsa, PBS berhenti menerima nomor DID-DDI ketika nomor yang diterima ditemukan di tabel DID-DDI. PBX kemudian mengarahkan panggilan ke tujuan yang sesuai. Jika nomor yang diterima cocok dengan beberapa catatan di tabel, panggilan diarahkan ke tujuan entry pertama yang cocok. Contohnya, jika panggilan yang diterima dalam mode launch, receive number-nya 1234567, destinasinya EXTN 100, penjelasannya, the PBX find the match in location 001 in the table after receiving number 7. So the call is routed to extension 100. Artinya PBX mencocokkan di lokasi 001 di tabel setelah menerima nomor 7. Jadi panggilannya akan dirutingkan ke ekstensi 100. Untuk received number 123456, destinasinya EXTN 101. Penjelasannya, the interdigit time expired after receiving number 6. The PBX find the match in location 0003 in the table. So the call is routed to extension 101. Yang artinya interdigit time ini expired setelah menerima 6. Jadi PBX akan mencocokkan di lokasi 0003 sesuai dengan tabel. Jadi nomor akan dirutingkan ke ekstensi 101. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu receiving group features. Yang nomor 1, idle extension hunting. Deskripsinya, jika ekstensi yang dipanggil sibuk atau berada dalam mode do not disturb. Idle extension hunting mengalihkan panggilan yang datang ke idle member atau grup idle extension hunting yang sama, yang bisa diprogram melalui sistem programming. Idle extension otomatis dicari menurut jenis hunting type yang telah diprogram sebelumnya. Ini ada tipe dan deskripsinya. Yang tipe circular hunting, deskripsinya yaitu an idle extension is searched for in the order specified in the idle extension hunting group in a circular way. Jadi sebuah idle extension itu dicari untuk order yang spesifik pada grup idle extension hunting yang searah. Kemudian yang terminated hunting yaitu an idle extension is searched for in the order specified in the idle extension hunting group until reaching the last assigned extension. Jadi sebuah idle extension itu dicari untuk specific order pada grup idle extension hunting sampai mencapai ekstensi terakhir. Kemudian next. Selanjutnya yaitu kondisi. Idle extension hunting menerapkan intercom trunk dan door phone calls ke satu tujuan. Ekstensi pengguna bisa termasuk salah satu grup idle extension hunting. Jika semua ekstensi yang dicari sibuk, PBX mengalihkan panggilan ke tujuan overflow yang ditetapkan untuk setiap grup idle extension hunting dan setiap mode waktu, day, lunch, break, atau night.
Ini destinasi dan ketersediaannya. Yang pertama yaitu wired extension itu tersedia, PS juga tersedia, incoming call distribution group tersedia, PS ring group tersedia, VM group tersedia, external pager atau TAFAS tersedia, DISA juga tersedia, analog atau ISDN remote maintenance tersedia, idle line access number plus phone number tersedia, trunk group access number plus trunk group number plus phone number juga tersedia. Kemudian other PBX extension yang no PBX code sama yang ada PBX code-nya itu juga tersedia. FWD atau DND mode ketika mencari idle extension di dalam grup idle extension hunting, ekstensi apapun dapat diatur FWD. Semua panggilan atau fitur DND akan terlewati dan panggilan akan menuju ke ekstensi selanjutnya di dalam grup. Next. Yang kedua, incoming call deskripsinya, distribusi grup panggilan masuk adalah grup dari ekstensi yang diprogram melalui sistem programming. Distribusi grup panggilan masuk menerima panggilan yang diarahkan ke grup. Setiap panggilan masuk distribusi mempunyai nomor ekstensi yang mengambang. Panggilan masuk diarahkan ke distribusi grup panggilan masuk yang didistribusikan ke ekstensi member di grup dengan menggunakan metode distribusi. Ketika nomor yang telah diprogram sebelumnya dari ekstensi di grup sibuk, panggilan masuk dapat menunggu dalam antrian. Setiap panggilan masuk grup distribusi dan ekstensi member dapat diprogram seperti yang diinginkan untuk mengatur panggilan masuk. Panggilan ke grup dapat dimonitor dengan ekstensi yang ditetapkan sebagai supervisor. Ini contohnya distribusi panggilan masuk grup pertama dengan diagram. Next. Selanjutnya yaitu distribusi grup panggilan. Metode distribusi UCD, deskripsinya yaitu panggilan yang didistribusikan secara merata ke ekstensi yang berbeda setiap waktu panggilan diterima. Untuk metode distribusi priority hunting, deskripsinya yaitu idle extension dicari untuk urutan tertentu, selalu dimulai dari lokasi yang sama. Untuk metode distribusi ring, deskripsinya yaitu semua ekstensi di distribusi grup panggilan masuk berdering secara bersamaan. Fitur antriannya, jika nomor yang diprogram dari ekstensi berada dalam distribusi grup panggilan masuk sibuk, nomor yang telah diprogram dari panggilan tambahan dapat menunggu di antrian. Ketika panggilan menunggu di antrian, sebuah outgoing message atau music on hold dapat mengirim ke penelepon yang menunggu. Panggilan VIP dimungkinkan untuk menetapkan prioritas ke distribusi grup panggilan masuk sehingga panggilan masuk dapat diterima dalam urutan prioritas. Next. Kemudian fitur overflow, panggilan yang dialihkan ke tujuan yang diprogram ketika tidak dapat menjawab atau mengantri. Intercept routing overflow in an incoming call distribution group dimungkinkan juga mengirim nada sibuk, busy on busy, atau memutuskan saluran. Kemudian fitur mengontrol distribusi grup panggilan masuk. Fiturnya ada login atau logout. Deskripsinya yaitu member ekstensi bisa mengikuti grup untuk menghandle panggilan atau meninggalkan grup untuk istirahat. Kemudian yang fitur supervisory feature itu ada dua, incoming call queue monitor dan login logout monitor and remote control. Yang incoming call queue monitor itu ekstensi supervisor bisa memonitor berbagai macam informasi tentang panggilan masuk di setiap grup distribusi panggilan masuk di tampilannya. Kemudian untuk fitur login atau logout monitor and remote control, deskripsi yang monitor yaitu ekstensi supervisor bisa memonitor status login atau logout di grup member. Untuk yang remote control, ekstensi supervisor bisa mengubah status dari member-membernya. Next. Kondisinya yaitu suatu ekstensi dapat dimiliki oleh beberapa distribusi grup panggilan masuk. Selanjutnya itu tombol grup ICD. Sebuah tombol grup incoming call distribution dapat ditetapkan dengan tombol fleksibel untuk setiap distribusi grup panggilan masuk. Tombol tersebut menerima panggilan masuk ke grup. Satu ekstensi dapat mempunyai lebih dari satu tombol grup ICD dari distribusi grup panggilan masuk yang sama atau berbeda. Multiple
ICD group. Jika semua tombol grup ICD yang sama pada distribusi grup panggilan masuk ditempati, panggilan masuk akan sampai di intercom, CO, atau tombol PDN. Grup FWD, fitur FWD dapat ditetapkan sebagai sebuah basis distribusi grup panggilan masuk. COS untuk distribusi grup panggilan masuk. Setiap distribusi grup panggilan masuk ditetapkan sebagai nomor COS. Grup FWD dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh pihak luar untuk setiap COS. COS untuk distribusi panggilan masuk juga digunakan untuk fitur blokir panggilan internal. Ketika pengguna ekstensi pemanggil distribusi grup panggilan masuk, PBX memeriksa COS ekstensi panggilan terhadap COS distribusi grup panggilan masuk. Next. Selanjutnya yaitu distribusi panggilan grup. Deskripsinya, panggilan masuk diarahkan ke distribusi grup panggilan masuk yang didistribusikan ke ekstensi member dengan menggunakan metode distribusi terpilih, hingga sebuah nomor yang terprogram dari ekstensi sibuk dengan panggilan. Ketika panggilan masuk melebihi nomor ekstensi yang tersedia, panggilan masuk ke antrian. Ini ada metode distribusi dan deskripsinya. Yang pertama yaitu UCD. Panggilan didistribusikan ke ekstensi yang berbeda setiap waktu panggilan tersebut diterima. Kemudian yang kedua ada priority hunting. Sebuah ekstensi idle itu dicari untuk menggunakan order yang sudah diprogram dari grup. Kemudian ada metode distribusi ring. Deskripsinya yaitu semua ekstensi di grup berdering secara terus-menerus. Next. Selanjutnya yaitu call forwarding atau FWD dan do not disturb atau DND. Deskripsinya, ketika ekstensi pengguna tidak menjawab panggilan, sibuk atau tidak ada di tempat, panggilan tersebut mungkin akan diteruskan atau ditolak menggunakan fitur FWD atau DND. Yang pertama, FWD yaitu ekstensi dan distribusi grup panggilan masuk dapat meneruskan panggilan masuk untuk tujuan preset. Yang kedua, DND, penelpon ke ekstensi akan mendengar nada untuk menginformasikan mereka bahwa ekstensi pengguna sedang tidak tersedia. Yang ketiga, tombol FWD atau DND, tombol grup FWD, yaitu tombol tetap FWD atau DND atau tombol fleksibel yang disesuaikan dapat menampilkan status pengaturan FWD atau DND dari ekstensi. Kondisinya, FWD dan DND diatur untuk panggilan intercom, termasuk door phone calls, dan panggilan trong, termasuk panggilan dari ekstensi yang menempatkan panggilan trong pada consultation hold secara terpisah. Next. Yang pertama yaitu call forwarding atau FWD. Deskripsinya, ekstensi dan distribusi grup panggilan masuk dapat meneruskan panggilannya untuk tujuan preset. Ada beberapa jenis yang berbeda dari meneruskan panggilan dan di bawah keadaan yang mana panggilan diteruskan untuk setiap jenis perbedaan. Tipenya ada all calls, itu circumstances-nya setiap waktu. Yang busy itu ketika saluran ekstensi pengguna sibuk. Yang tidak ada jawaban yaitu ketika pengguna ekstensi tidak menjawab dengan waktu yang sudah diprogram. Kemudian untuk tipe sibuk atau tidak ada jawaban, ketika saluran pengguna ekstensi sibuk dan pengguna tidak menjawab di dalam waktu yang sudah diprogram. Next. Selanjutnya yaitu do not disturb atau DND. Deskripsinya, pengguna ekstensi dapat menggunakan fitur DND. Jika fitur ini diatur, panggilan tidak akan sampai pada ekstensi, tapi akan sampai di ekstensi yang lain dengan menggunakan fitur idle extension hunting atau intercept routing fitur busy atau DND. Ketika sebuah tujuan tidak dapat ditemukan, panggilan ekstensi akan mendengar nada DND, sedangkan panggilan pihak luar akan mendengar nada sibuk. Kondisinya, yang pertama DND untuk panggilan terang atau intercom. Fitur DND dapat diatur untuk panggilan terang, intercom, atau untuk keduanya dari pengguna ekstensi. Yang kedua, tombol DSS pada mode DND. Cahaya tombol DSS akan berubah merah jika ekstensi yang ditetapkan telah diatur DND. Yang selanjutnya, DND override. Sebuah ekstensi dalam mode DND dapat dipanggil dengan pengguna ekstensi yang lain yang diizinkan untuk override DND pada COS mereka, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang answering feature, yaitu sebuah pengguna ekstensi yang dapat menjawab panggilan masuk dengan beberapa metode berikut.
destination, yaitu add the own extension, hanya bisa untuk PT only, and add another extension untuk selain PT. Beberapa fitur dari add-on extension yaitu line preference incoming, yaitu user can select the line size when going off hook. User dapat memilih beberapa panggilan ketika going off hook. Lalu direct one touch answering. User can answer an incoming call simply by pressing the flashing button. Pengguna dapat menjawab panggilan melalui dengan menekan flashing button. Hand-free answer back. A user can receive a call automatically and establish a hand-free conversation. Jadi pengguna dapat menerima panggilan secara otomatis dan secara otomatis bisa langsung berbicara. Ketika add another extension dengan fitur call pick up atau directed or group, a user can pick up a specific extension call or a call in specific call pick up group. Jadi pengguna dapat mengangkat panggilan secara spesifik atau bisa juga dari beberapa grup. Lalu line preference incoming, yaitu sebuah pengguna PT dapat milih metode yang digunakan untuk menjawab panggilan masuk. Dengan tipe yaitu no line, yaitu select a line by pressing the desired line access button to answer an incoming call after you go off hook. Jadi dapat memilih beberapa metode dengan menekan line access button untuk menjawab sebuah panggilan setelah kamu mendapat panggilan masuk. Lalu PDN dari KX untuk KX TDA 100 atau 200 serta 600, yaitu answer a call arriving at a primary directory number simply by going off hook. This works even when multiple calls are received simultaneously. Jadi dapat menjawab panggilan melalui PDN, tombol PDN untuk panggilan masuknya. Lalu prime line, yaitu answer a call arriving at a CO or ICD group button simply by going off hook. This works even when multiple calls are received simultaneously. Jadi dapat menjawab panggilan melalui CO atau ICD group button untuk panggilan masuknya. Lalu ringing line defaultnya yaitu answer the longest ringing call at one telephone simply by going off hook when multiple call arrive. Jadi dapat menjawab panggilan panjang ketika satu telepon untuk panggilan masuknya. Lalu call pick up, yaitu sebuah pengguna ekstensi menjawab panggilan yang bordering di ekstensi manapun. Dengan beberapa tipe, yaitu directed, yaitu untuk specific extension call. Lalu untuk tipe group, yaitu untuk beberapa spesifik panggilan grup. Lalu penolakan call pick up, yaitu mencegah ekstensi lain menerima panggilan yang berdering di ekstensi yang dimungkinkan. Dengan kondisi, call pick up menerapkan intercom, lalu trunk, dan juga door phone call. Lalu memblokir panggilan internal, yaitu sebuah ekstensi yang dibatasi oleh COS untuk memanggil ekstensi tertentu jika tidak bisa mengangkat panggilan apapun yang berdering di ekstensi tersebut. Lalu terdapat making call feature. A. Pre-dialing, yaitu pengguna layar PT dapat memeriksa dan mengoreksi nomor yang dimasukkan
sebelum didial saat terhubung atau on hook. Panggilan itu akan panggilan itu akan dimulai setelah off hook, yaitu panggilan diterima. Dengan kondisi menyimpan nomor yang telah dipanggil saat panggilan cepat pribadi. Nomor predial dapat disimpan di panggilan cepat pribadi dengan menekan tombol auto dial atau tombol store. Dalam hal ini, ekstensi akan masuk ke mode pemrograman pribadi secara otomatis sehingga nama dapat diterapkan untuk nomor yang disimpan. Lalu terdapat automatic extension release, yaitu setelah off hook, jika pengguna ekstensi gagal untuk mendial angka apapun dalam periode waktu yang telah diprogram, pengguna akan mendengar nada penyusunan ulang. Operasi ini hanya berlaku untuk panggilan intercom, yaitu fitur ini dapat dikenal sebagai automatic station release. Lalu sistem configuration, yaitu hardware-nya. Extension port configuration, yaitu ada 3 jenis port extension sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu port DPT, yaitu berupa DPT, konsol DSS, Panasonic VPS, VPS atau integrasi DPT, atau juga PT interface CS, misalnya KXTDA 0141 yang dapat dihubungkan. Lalu kedua, terdapat port SLT, yaitu SLT atau Panasonic VPS dengan tipe DTMF integration. Lalu terdapat port super hybrid, yaitu DPT, APT, SLT, konsol DSS, Panasonic VPS, atau PT interface CS. Lalu extra device port atau EXDP dari super hybrid port, DPT dan SLT dapat dihubungkan ke satu sumber hybrid. Dalam hal ini yaitu port SLT, TR dari port super hybrid dapat digunakan sebagai port EXDP untuk menghubungkan SLT sebagai subtelepon. Ada 2 metode dari port XDP, yaitu sebagai berikut. Mode pertama yaitu parallel mode, yang DPT dan SLT memiliki nomor ekstensi yang sama, sehingga bisa bertindak sebagai satu ekstensi. Mereka menggunakan telepon utama, yaitu DPT, dan data ekstensi semisal, yaitu nomor ekstensi dan juga COS. Lalu metode XDP mode, dengan DPT dan SLT memiliki nomor ekstensi yang berbeda sehingga bisa bertindak sebagai ekstensi yang sama sekali berbeda. Untuk menggunakan mode XDP harus diaktifkan pada port melalui pemrograman sistem. Dengan kondisi yaitu deteksi otomatis pada super hybrid, yaitu port DPT, SLT atau PT interface CS yang terhubung ke port super hybrid dapat dideteksi secara otomatis tanpa pemrograman apapun. APT yang terhubung ke port sumber hybrid dapat dideteksi secara otomatis saat mode XDP telah dinonaktifkan. Konsol DSS atau VPS Panasonic, yaitu DPT Digital Integration, juga dapat dihubungkan dengan SLT di mode XDP. Lalu untuk APT dan SLT dalam mode paralel juga dapat dihubungkan ke port super hybrid dan digunakan pada mode paralel. Lalu untuk XDP digital, DPT dapat dihubungkan ke DPT lainnya dan bertindak sebagai ekstensi yang berbeda. Lalu metode paralel XDP nirkabel, PS dapat digunakan dalam mode paralel dengan telepon kabel. Lalu yang terakhir yaitu konsol DSS dan penugasan telepon berpasangan. Saat konsol DSS terhubung, ekstensi berpasangan harus ditetapkan melalui sistem pemrograman. Hanya PT yang dapat menjadi ekstensi berpasangan. Lalu sistem configuration software, yaitu class of service, yaitu setiap ekstensi harus termasuk dalam COS dengan menerapkan ekstensi tertentu ke COS itu.
untuk mengontrol perilaku dan juga hak istimewa beberapa pengguna ekstensi. Dapat untuk mengizinkan atau menolak ekstensi tertentu. Serta memberi akses ke berbagai fitur ekstensi dan card. Jadi tergantung pada tugas yang diterapkan untuknya. Banyak ekstensi yang dapat menjadi COS yang sama dengan menerapkan setiap ekstensi nomor COS yang sama. Seperti mengizinkan pembatasan dan hak istimewa yang sama yang dapat diterapkan ke sekelompok ekstensi. Fitur berikut dikontrol berdasarkan COS. Yaitu seperti ini, terdapat internal callback, call forwarding, do not disturb, call pickup, account code entry, trunk access, executive base override, call monitor, off-hook call announcement, whisper OHCI, toll resistion, TRS atau call bearing, lalu extension dialog, lalu terdapat walking COS, lalu trunk call limitation, call transfer, lalu dapat call door open, direct inward system access atau DISA, lalu call forwarding, wireless XDP parallel mode, station message, detail recording, time service, manager fitur, PT programming, dan primary directory number. Dengan kondisi yaitu COS dapat berjalan. Pengguna ekstensi untuk sementara dapat menggunakan COS mereka sendiri di ekstensi lain dengan COS yang dikurangi keistimewaannya, yaitu seperti mengakses fitur, ekstensi, atau barang yang biasanya tidak dapat diakses karena COS ekstensi tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, grup PPX ini mendukung berbagai jenis grup. Next. 1. Trunk group. Trunk dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah grup batang tertentu. Misal untuk setiap pembawa, jenis batang, dan lain-lain. Beberapa pengaturan dapat ditetapkan pada basis grup induk. Semua trunk yang termasuk dalam kelompok trunk mengikuti tugas ditentukan untuk kelompok utama itu. Satu trunk hanya dapat dimiliki oleh satu grup trunk pada satu pelabuhan atau saluran. Port basis, ELCOT atau LCOT atau DID atau E dan M atau ISDN BRI atau ISDN PRI 23 atau ISDN PRI 30. Channel basis E1 atau T1. 2. Extension user group. PBX mendukung grup pengguna ekstensi yang masing-masing digunakan untuk membuat grup berikut. A. Penyewa, B. Hubungi grup penjemputan, C. Grup patching. Setiap ekstensi harus dimiliki oleh satu grup pengguna ekstensi, tetapi tidak boleh lebih dari satu ekstensi grup pengguna. Next. Ini adalah contohnya. Assignable extension PT atau SLT PS ISDN extension atau T1 OPX. Di situ contohnya extension user group 1, yaitu extension 100 dan extension 11. Extension user group 2 yaitu extension 102, extension 103, user group 3, extension 104, extension 105, user group 4, extension 106, extension 107. 2.1 call pick up group. Menggunakan fitur penjemputan panggilan grup, ekstensi dapat menjawab panggilan apapun dalam grup tertentu. Satu ekstensi grup pengguna dapat menjadi bagian dari beberapa grup pengambilan panggilan. Di situ contohnya call pick up group 1, extension user group 1, yaitu extension 100 dan extension 101. Lalu call pick up group 2 yaitu user group 2 dan user group 3. Call pick up group 3 yaitu user group 3 dan user group 4. Next. 2 patching group. Menggunakan fitur patching, ekstensi dapat membuat halaman ke grup halaman manapun atau menjawab halaman kelompok mereka sendiri. Satu grup pengguna ekstensi atau halaman eksternal dapat menjadi bagian dari beberapa grup halaman. Contoh, patching group 1.
extension user group 1 yaitu extension 100 dan 101. Lalu paging group 2 yaitu yang berisi user group 2 dan user group 3. Paging group 3 yaitu extension group 3 dan pager 1. Paging group 4 yaitu pager 2. 3. Idle extension hunting group. Jika ekstensi yang dipanggil sibuk atau dalam mode DND, idle extension hunting mengalihkan panggilan masuk ke anggota menganggur dari grup berburu ekstensi menganggur yang sama, yang dapat diprogram melalui sistem pemrograman. Ekstensi menganggur secara otomatis dicari menurut jenis honey yang telah diprogram sebelumnya, yaitu circular hunting or terminated hunting. Next. 4. Incoming call distribution group. Grup distribusi panggilan masuk adalah grup ekstensi yang menerima panggilan masuk yang diarahkan ke grup. Setiap grup di distribusi panggilan masuk memiliki nomor ekstensi mengambang atau default 6 ditambah nomor grup 2 digit dan nama. Satu ekstensi dapat dimiliki oleh banyak grup. Ekstensi yang dapat ditetapkan PT, SLT, PS, ISDN extension, T1OPX, PS ring group. Di situ sebagai contoh, incoming call distribution group 1, floating extension nomor 601, name cell 1. Di situ ada extension 100, 101, 102. Lalu yang satunya incoming call distribution group 2, floating extension 602, name cell 2. Yang anggotanya itu ada extension 105, 106, dan 107. Lalu yang menjadi kedua anggotanya yaitu ada extension 103 dan 104. Next. VM group. Tipe VM DTMF group. Description sekelompok port SLT yang menggunakan integrasi DTMF pesan suara. Fitur satu port SLT hanya dapat dimiliki oleh satu grup. Tipe FM DPT group. Description sekelompok port DPT yang menggunakan voicemail DPT atau digital. Fitur integrasi satu port DPT hanya dapat dimiliki oleh satu grup. Next. Ini adalah contohnya, yaitu DPT portnya telepon, SLT portnya telepon, lalu DPT port, di situ ada 3 anggotanya, VM DPT group, lalu VPS DPT digital integration. Yang satunya yaitu SLT port, VM DTMF group, yaitu VPS DTMF integration. Next. 6. PS ring group. Grup daring PS adalah grup ekstensi PS yang menerima panggilan masuk yang diarahkan ke grup tersebut. Setiap kelompok memiliki nomor dan nama ekstensi mengambang melalui pemrograman sistem. Satu PS dapat dimiliki oleh banyak grup. PS ring group 1, floating extension nomor 301, name cell 1. Itu ada PS 1, 2, 3. Lalu yang kedua PS ring group 2, floating extension nomor 302, name cell 2. Ada PS 5 dan PS 06. Yang merupakan terdiri dari 2 grup yaitu PS 04. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.